Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Mitasa Fitri, NPM 2257051022, Prodi S1 Ilmu Komputer, Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika diskrit pada pertemuan pertama responsi matematika diskrit. Yang pertama yaitu pendahuluan matematika diskrit. Matematika diskrit adalah cabang matematika yang mempelajari konsep-konsep dan alat-alat matematika yang digunakan dalam pemrosesan informasi diskrit. Informasi diskrit adalah jenis informasi yang terdiri dari kumpulan objek diskrit yang terpisah satu sama lain, seperti bilangan bulat, grafik, atau rangkaian bit. Selanjutnya, topik yang dibahas pada matematika diskrit. Yang pertama ada logik, yaitu bentuk-bentuk argumen yang sah dan cara untuk membuktikan suatu pernyataan. Yang kedua yaitu teori bilangan, bilangan bulat, sifat-sifat bilangan prima, dan algoritma untuk memecahkan masalah matematika yang melibatkan bilangan. Selanjutnya yaitu kombinatorika, yaitu penghitungan jumlah kemungkinan susunan dan kombinasi objek-objek diskrit. Selanjutnya itu ada teori graf, yaitu sifat-sifat dan struktur graf. Nah, apa saja sih peran-peran matematika diskrit dalam ilmu komputer? Matematika diskrit sangat penting dan memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang, seperti ilmu komputer, teknologi informasi, dan teknik. Dalam ilmu komputer, matematika diskrit digunakan untuk memodelkan dan menyelesaikan berbagai masalah, seperti pengembangan algoritma dan struktur data, analisis kompleksitas algoritma, teori basis data, automata, sistem operasi, dan teori bahasa formal. Oleh karena itu, pemahaman matematika diskrit sangat penting bagi siapa saja yang tertarik dengan ilmu komputer dan teknologi informasi. Selanjutnya yaitu math logic. Math logic atau logika dikaitkan dengan hubungan antara pernyataan dengan pengertian kalimat adalah sebagai sebuah pernyataan yang benar atau salah, maka sebuah proposisi disebut sebagai kalimat yang memberikan nilai benar atau salah. Aplikasi logika dalam bidang komputer sangat luas, misalnya dalam bidang pemrograman, analisis algoritma, dan rancang komputer, dan lain sebagainya. Proposisi adalah suatu kalimat yang memiliki nilai benar, true, atau salah, false, tetapi tidak memiliki nilai keduanya. Kalimat tanya atau perintah tidak dianggap sebagai proposisi. Contohnya, 5 adalah bilangan ganjil, merupakan pernyataan yang benar. Selanjutnya, 2 ditambah 4 sama dengan 7 adalah pernyataan yang salah. Jenis proposisi, jika ditinjau dari banyaknya pembangun proposisi, dibagi menjadi 2 kategori, yaitu proposisi atomik dan proposisi majemuk. Operator. Dari proposisi tunggal, kita dapat membuat proposisi majemuk dengan mengkombinasikan 2 proposisi atau lebih menggunakan operator. Operator yang digunakan disebut sebagai operator logika atau konektor. Operator logika yang dasar adalah dan, atau, dan tidak. Operator logika jika ditinjau dari jumlah operan, maka untuk operator tidak disebut sebagai operator uner, sedangkan untuk operator dan, atau adalah operator biner. Truth table. Sebuah proposisi majemuk dapat ditentukan nilai kebenarannya jika telah diketahui nilai kebenaran dari proposisi atomiknya, yaitu dengan mengoperasikannya pada tabel kebenaran. Pada tabel kebenaran, T menunjukkan true atau benar dan F menunjukkan false atau salah.
Suatu proposisi majemuk jika memiliki nilai benar untuk semua kemungkinan kasus maka disebut tautologi, dan sebaliknya disebut kontradiksi jika salah untuk semua kemungkinan kasus. Contohnya ada di tabel di bawah ini ya. Dilihat di sini. Selanjutnya yaitu implikasi. Selain operator konjungsi, disjungsi, dan negasi pada proposisi majemuk, juga muncul operator proposisi bersyarat atau implikasi, atau kadang juga disebut sebagai kondisional, yaitu berbentuk jika P maka Q. Proposisi P disebut hipotesis, antecedent, premis, kondisi, dan proposisi Q disebut konklusi atau konsekuen. Jika diketahui P, maka bisa kita dapatkan converse atau kebalikan, inverse, dan kontraposisi. Pembuktian. Rumus-rumus dalam matematika tidak tercipta begitu saja, tetapi memiliki suatu proses yang harus ditunjukkan kebenarannya berdasarkan definisi, teorema, ataupun rumus yang lainnya. Dalam membuktikan suatu teorema, kadang tanpa kita sadari pernah melakukan kesalahan, antara lain yang pertama, mengambil kesimpulan berdasarkan satu atau beberapa contoh, yang kedua, menggunakan simbol yang sama untuk menggambarkan dua hal yang berbeda, yang ketiga, melompat kepada kesimpulan, dan yang keempat, mengasumsikan apa yang akan dibuktikan. Nah, semakin sering kita membuktikan suatu pernyataan, maka semakin kuat perasaan matematika kita sehingga memudahkan dalam membuktikan pernyataan tertentu. Selanjutnya yaitu hukum-hukum logika. Nah, jadi hukum-hukum logika itu ada hukum identitas, hukum nul atau dominasi, hukum negasi, hukum idempoten, hukum involusi atau negasi ganda, hukum penyerapan atau absorpsi, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, dan hukum De Morgan. Nah, di sini ada contoh soalnya, bisa dilihat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.